Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini mengundang sejumlah tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut informasi, tokoh yang dipanggil hari ini merupakan calon wakil menteri dan calon kepala badan. Sejumlah tokoh terlihat mulai berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan siang tadi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, calon wakil menteri dan kepala badan yang dipanggil hari ini sebagian besar berasal dari kalangan profesional. Namun demikian, dirinya tidak mengetahui berapa banyak calon wamen dan kepala badan yang dipanggil hari ini. Dirinya juga tidak mengetahui tokoh yang dipanggil ini akan mengisi pos-pos di kementerian mana. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Ya, jadi kalau dilihat nanti agak banyak itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Kemudian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak gitu. Pak Dasko, ada info nih, benar nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang? Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu acara-acara setelah pelantikan baru akan disusun demikian. 2 calon menteri yang diundang hari ini siapa Pak? Kenapa? 2 calon menteri yang akan. Iya, nanti lihat aja. Bang, ya. Kemarin apa betul ada ketua MA juga saat ke Kertanegara? Saya nggak lihat ya, kemarin itu saya nggak lihat. Kemarin banyak yang ngomong ada, tapi saya nggak lihat dan kita nggak ada atau jadwal pengundangan. Kalau di Hambalang besok gimana? Ya nanti baru difikskan lagi hari ini, mungkin setelah selesai ini baru nanti kita kasih tahu kepada media. Demikian. Bang, calon wamen sama kepala lembaga yang datang hari ini banyak dari profesional juga Bang yang datang? Banyak dari profesional. Jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional. Pemirsa, usai memanggil para calon menteri Senin kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan memanggil para calon wakil menteri pada hari ini. Mereka yang digadang-gadang bakal menduduki posisi calon wakil menteri, yakni politikus PAN Bima Arya, politikus Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, politikus Partai Gelora Fahri Hamzah, dan politikus PSI Isyana Bagus Oka. Mereka berdatangan sejak siang untuk bertemu Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang... Beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya, Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau. Dan insya Allah. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi saya sama ada beberapa senior-senior juga. Jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif fit, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing.
dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lain. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan semua tokoh yang datang ke rumahnya menyatakan bersedia menjadi bagian dari pemerintahannya. Saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Di antaranya Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, Sugiono, Waketum Gerindra, Widianti Putri Wardana, pengusaha, Natalius Pigai, Komnas HAM 2012-2017. Yandri Susanto, Waketum PAN, Fadlizon, Waketum Gerindra, Nusron Wahid, politikus Golkar, Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU atau Mensos 2024, Maurar Sirait, politikus Gerindra, Abdul Qadir Karding, politikus PKB, Wi Haji, Waketum Golkar, Teguh Rifki Harsya, Sekjen Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Demokrat, Arifatul Khairi Fauzi, Muslimat NU, Tito Karnavian, Mendagri 2019-2024, Zulkifli Hasan, Ketua PAN atau Mendak 2022-2024, Satrio Sumantri Brodjonegoro, Akademisi, Yasyarli, Akademisi, Yusril Iza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara, Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, Abdul Mukti, Sekum PP Muhammadiyah, Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, Agus Andrianto, Wakapolri sekarang, Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI atau Wamen ATR 2022-2024. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian 2019-2024. Pratikno, Mensesnek 2014-2024. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Ripka Haluk, PJ Gubernur Papua. Rahmat Pambudi, Pakar Pangan Komisaris Nusantara Sawit. M. Iftitah Sulaiman, politikus Demokrat. Maman Abdurrahman, politikus Golkar.
Hanif Faisal Nurofik, Dirjen Planologi KLHK. Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2014-2019 dan 2023-2024. Erick Thohir, Menteri BUMN 2019-2024. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menpora 2023-2024. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan 2020-2024. Budi Santoso, Sekjen Kemendak. Raden Dodi Priyono, Pejabat Kemen PUPR. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian 2019-2024. Dudi Purwagandi, CEO Maskapai John Lynn Charter atau Komisaris PLN. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan 2016-2024. Veronica Tan, Ketua YKI Jakarta. Mutia Hafid, politikus Golkar. Supratman Andi Aktas, Menkumham 2024. Rosan P. Ruslani, Menteri Investasi 2024. Doni Ermawan, Sekjen Kemhan. Muhammad Herindra, Wamenhan 2020-2024. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Pemirsa, selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Di antaranya pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyek Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM, siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Maruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama Menteri dan Wakil Menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menteri dan Wakil Menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para Menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemanggilan calon menteri juga menyasar petinggi partai pengusung Prabowo Gibran, mulai dari Wakil Ketua Umum PAN hingga politisi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sejumlah tokoh partai politik sejak kemarin mulai berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya politisi Partai Gerindra Fadlizon yang dipanggil ke Rumah Kertanegara.
Fadlizon mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Sementara dari Partai Gerindra, Marwarar Sirait, Senin sore juga memenuhi panggilan ke rumah Kertanegara. Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri. Tidak hanya Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mendapatkan undangan ke kediaman Prabowo Subianto. Saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Politisi PAN ini menyebut menyerahkan penempatan dan keputusan sebagai hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman yang disebut akan mengisi posisi menteri. Untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo kepada saya. Selanjutnya, Prabowo Subianto juga memanggil politisi Partai Demokrat Muhammad Iftitah. Dirinya mengaku diminta untuk membantu kabinet pemerintahannya selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi beliau mengatakan, saya mempercayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya disebut akan diisi oleh berbagai latar belakang kalangan, tidak hanya dari elit partai, tapi juga dari tokoh nasional yang diharap dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.